Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gary Firmanagroho dari 123C1. Di sini saya akan melakukan review tentang Practicum 1, yaitu tutorial cara untuk memblokir Facebook menggunakan proxy server. Di sini saya hanya akan mereview karena saya telah melakukannya sebelumnya. Di sini untuk topologi yang saya gunakan adalah pertama, yaitu cloud. Cloud di sini adalah perumpamaan dari untuk internet yang kita dapat dari OS asli yang kita sambungkan ke router. Nah, di sini router adalah MikroTik. MikroTik di sini adalah fungsinya untuk menyambungkan antara internet dengan klien, juga sebagai proxy server. Kemudian sini klien di sini saya menggunakan Windows XP. Nah, kita lanjut saja ke untuk adapter di sini. Yang pertama, untuk MikroTiknya di sini saya menggunakan untuk MikroTik saya menggunakan adapter. Untuk yang pertama host only adapter, yaitu untuk menyambung ke PC asli, menyambungkan internet. Kemudian adapter 2 menggunakan internal network. Kemudian untuk XP sini saya menggunakan internal network sama, yaitu hanya. Kemudian untuk IP di sini pertama IP untuk Windows asli. Di sini saya setting dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian untuk jaringannya di sini saya sharing dari WiFi ke arah VirtualBox. Nah, di sini. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi di MikroTik. Untuk yang pertama kita cek dulu add print. Di sini saya telah men-settingnya sebelumnya. Di ini telah menyambung. Kemudian kita untuk yang pertama kita menggunakan IP add addresses. Kemudian untuk IP yang telah ditentukan adalah 10.11.12.254/24 yang akan dipasang ke Ethernet 2, yaitu yang akan menyambung ke arah si klien. Kemudian setelah itu kita set IP route at gateway. Di sini gateway-nya kita setting yaitu yang menyambung dengan OS asli, yaitu 192.168. Ini 1.1 bukan 1.2 karena 1.2 adalah IP untuk MikroTik. Kemudian setelah itu kita setting firewall-nya agar MikroTik dengan PC klien bisa tersambung, yaitu dengan perintah IP firewall NAT, kemudian add chain-nya di sini src NAT, kemudian action masquerade, kemudian out interface-nya ether 1, yaitu yang menyambung dengan internet. Kemudian setelah setting itu kita setting IP DNS set server, kemudian 8888,8844. Kemudian kita allow remote request yes. Kemudian setelah selesai kita coba cek IP route print. Sini telah seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke klien. Sini kita ke control panel, kemudian network and internet connection. Sini network connection. Di local area net connection 3 ini kita properties, kemudian kita internet
protokol. Nanti kita untuk IP-nya kita set 10.11.12.1 dengan sebenarnya 255.0.0.0, default gateway-nya 10.11.12.254 yaitu IP dari Mikrotik, dan untuk DNS-nya 8888. Nah, kemudian kita lanjut ke Practicum yang ada di web. Itu kita di sini masuk ke inbox, taran, dan kita tunggu. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu bisa login menggunakan MAC address dan bisa login menggunakan IP address. Di sini saya akan login menggunakan IP address. Kemudian lanjut. Untuk yang pertama kita cek apakah DHCP client telah berjalan, yaitu di Ethernet 1. Sini telah terlihat bahwa statusnya telah bound dan ini telah berjalan. Kemudian kita lanjut ke DHCP server. Ini tidak usah diisi untuk DHCP server ya. Kemudian kita cek di firewall. Firewall sini kita cek apakah yang kita setting tadi di Mikrotik telah berjalan atau belum. Di sini telah ada ya untuk settingannya. Nah, kemudian untuk itu kita cek ping 10.11.12.254 itu IP. Sini telah menyambung untuk ke arah Mikrotik dari klien. Kemudian jika sudah menyambung karena kita telah setting untuk firewall NAT-nya, kita coba langsung untuk ping google.com. Sini untuk ping google.com telah berhasil. Kemudian kita akan setting untuk port dari proxy server. Untuk setting port dari proxy server, kita lakukan ada ini. Kita tambahkan baru, kemudian C-nya kita ganti dengan TXT-NAT, kemudian protokolnya ke TCP, TXT portnya 80, kemudian interface-nya ke Ether 2, yaitu yang menyambung ke klien. Kemudian ke actionnya kita ke redirect, kemudian portnya 80. Kemudian setelah itu kita oke. Kita lanjut ke IP DNS. Nah, untuk bisa menjalankan untuk proxy-nya, di sini DNS-nya perlu kita ganti yang kedua, yaitu yang pertama kan 8888, kemudian 8844. Kemudian untuk yang 88.8.4.4 kita ganti dengan IP yang ada pada Mikrotik, yaitu yang menyambung dengan PC asli. Itu yang Ethernet pertama. Itu ini. 192.168.1.2. Kemudian setelah set DNS selesai, kemudian kita ke IP, kemudian web proxy. Di sini untuk web proxy-nya, SRC address-nya kita biarkan saja. Kemudian port di sini kita isi dengan 8080. Kemudian cache administrator ini terserah mau diisi apa, itu terserah. Kemudian kita apply, kemudian kita ke akses. Nah, di sini akses kita tambahkan, ini sebelumnya kita hapus terlebih dahulu saja. Kita remove. Dan kita ini enable. Apply, kita oke. Kita keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke Mozilla Firefox. Dan di sini kita cek terlebih dahulu untuk koneksi ke facebook.com. Nah, di sini sebelum kita melakukan blokir menggunakan web proxy, Facebook di sini kita bisa akses. Kemudian lanjut akan kita hilangkan akses itu. Cara blokirnya. Kita connect.
kemudian langsung kita masuk ke IP, kemudian web proxy kita hilangkan, kemudian kita ke akses. Ini kita tambahkan tst addressnya di sini, tst hostnya, tst host kita Facebook, kemudian kita deny, apply, oke. Nah, kita bilang oke, kalau kita sini, kemudian kita lanjut ke control panel lagi. Ke control panel, network and internet connection, kemudian ke internet option, kemudian ke connection LAN setting. Nah, di sini sebelumnya masih belum tercentang. Sini kita centang terlebih dahulu. Kemudian addressnya kita isi dengan IP dari Mikrotik di 10.11.12.254. Kemudian portnya 8080. Dan kita oke. Nah, sini barulah kita coba untuk mengecek apakah blokir yang kita lakukan telah berhasil. Kita ketik saja facebook.com. Nah, jika tampilan muncul seperti ini, maka blokir yang kita gunakan menggunakan proxy telah berhasil. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.